Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Senin 15 Februari 2021, tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, lausadado sinumon partodion diinum nasida saluhutna. Ai diinum nasida do siad dolok batu partodion na mangikuti. Kristus do dolok batui. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara yang terkasih, batu karang adalah gambaran tentang batu yang amat sangat keras dan kuat. Di laut batu karang tak tergoyahkan. Diterjang ombak, batu karang tetap tenang. Bahkan kapal sebesar apapun yang pernah dibuat manusia akan takluk dan hancur jika berhadapan dengan batu karang. Di gunung kita sebut dengan istilah batu cadas yang tampak gagah dan menjadi tempat perlindungan yang aman dari badai sebesar apapun. Dalam perjanjian lama dikisahkan ketika Israel di padang gurun, mereka kehabisan air dan dalam kondisi kehausan. Sungguh tak terduga ketika Tuhan memerintahkan Musa hambanya untuk memukul batu agar keluar air. Namun itulah yang terjadi. Air mengalir mencukupi kebutuhan umat Israel yang berjumlah 600.000 orang dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan jika ditotalkan semua jumlah bangsa Israel, sekitar 1,5 sampai 2 juta jiwa. Rasul Paulus menunjuk bahwa batu karang menggambarkan batu karang rohani, yaitu Kristus, seperti yang tertulis dalam nats ini. Batu karang itu ialah Kristus. Inilah gambaran bagaimana Tuhan hadir dan setia memelihara umatnya, memelihara gerejanya. Dalam perjanjian baru, Kristus berkata kepada Petrus akan mendirikan gerejanya di atas batu karang, yaitu dirinya merupakan dasar, pundasi, kepala, dan pemilik gereja itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 18. Gereja bertumpu pada Kristus dan hidup olehnya. Tak ada yang perlu ditakutkan ketika gereja melekat pada batu karang keselamatan kehidupan. Seperti Israel yang kekurangan air di padang gurun, ancaman besar tidak mungkin tertolong. Namun Allah menjaga dan memelihara umatnya. Pengalaman Israel ditolong Tuhan harus menjadi pelajaran aktual dan penting bagi gerejanya pada saat ini. Gereja yang didirikan Kristus akan dirawatnya. Gereja hanya perlu taat pada tiap ketetapan perintahnya dan menjalankannya dengan segenap hati. Dengan mengasihi Allah dan sesama manusia seperti diri sendiri. Seperti yang tertulis dalam Matius 22
ayat 37 sampai dengan ayat 39. Dengan kasih Allah di dalam diri gerejanya, maka gereja tak akan mengenal lelah memberitakan kabar sukacita, kabar kesukaan. Dan gereja bahkan selalu bersukacita dalam Tuhan sekalipun dalam kesesakan dunia. Hidup gereja adalah panggilan untuk melayani Yesus Kristus, batu karang rohani yang sejati. Badai dunia yang menggoncangnya, fitnah yang tak kunjung usai, tak boleh menjadi alasan gereja berkeluh kesah. Bahkan ombak yang menghantam batu karang di lautan tak bergeming, bahkan terus semakin tampak putih bersih. Ombak keras yang menghantam tiada henti adalah tidak menggoyahkan batu karang. Demikian juga bagi gereja, deburan ombak dunia adalah bagian dari pemurnian gereja. Karena itu, gereja tak akan menghabiskan waktu hanya untuk pembenaran diri, melainkan mengabdikan diri kepada kebenaran. Ingat, Yesus Kristus adalah kepala gereja yang memimpin gerejanya, dan Dia akan menjadi hakim yang adil, menghajar yang salah agar tetap di jalan yang semestinya, dan terus memberkati yang taat dengan kehormatan, penyangkalan diri, dan penderitaan. Namun di sanalah kebahagiaan gereja, seperti karang dihantam ombak yang tampak bersih. Maka gereja semakin bahagia jika boleh menderita, karena gereja berbeda dengan dunia. Yesus Kristus batu karang yang teguh, maka sudah semestinya gereja harus tangguh di tengah dunia dan terus berkarya tiada henti. Di manakah posisi kita saat ini sebagai gereja Tuhan? Di manakah posisi kita sebagai umat Tuhan? Dalam ketaatan melayani Dia, melakukan kehendak-Nya, yaitu peduli, tidak mencari keuntungan atau mencari kenikmatan diri, atau sebaliknya kita takut sehingga tidak taat, asik mencari popularitas, mencari keuntungan diri sendiri, dan mencari kenikmatan diri sendiri. Gereja harus terus memuji Tuhan dan melayani Tuhan, tak mabuk memuji diri sendiri sehingga lupa panggilan sejati gereja. Tetaplah setia melayani dengan berpegang pada Kristus, batu karang yang teguh. Tetaplah berpengharapan dan berseru kepada Kristus, batu karang yang teguh. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini dan Tuhan menjagamu. Amin.